Selamat pagi, Bu Resta dan teman-teman. Nama saya Michael Yanes dan hari ini saya akan menjelaskan tentang salah satu topik bioteknologi modern yang sangat bermanfaat bagi dunia kesehatan, yaitu insulin rekombinan dari bakteri E. coli. Mungkin terdengar rumit, tapi sebenarnya konsepnya cukup sederhana eh, dan sangat penting dan bioteknologi ini sangat penting karena di zaman sekarang sudah dipakai secara luas gitu. Nah, jadi kita masuk eh, pertama, kenapa disebut bioteknologi modern gitu ya? Karena proses pembuatan insulin ini menggunakan rekayasa genetika gitu, yaitu teknologi yang melibatkan perubahan atau penyisipan gen ke dalam organisme lain gitu. Dalam hal ini, manusia menyisipkan gen insulin ke dalam bakteri E. coli gitu, agar si bakteri itu bisa nantinya menghasilkan insulin. Nah, kalau prosesnya nanti bisa dijelaskan nanti. Bagaimana? Oh, sabar. Jadi sejarahnya itu seperti berikut. Sebelum insulin rekombinan ada, penderita diabetes itu biasanya pakai insulin yang diambil dari pankreas eh, hewan seperti sapi dan babi. Tapi sayangnya insulin hewan ini kadang nimbulin alergi atau enggak kadang-kadang tuh nggak cocok dengan tubuh manusia. Jadi ada malah dari pakai insulin ini tuh malah banyak penyakit yang terjadi gitu. Nah, terus akhirnya pada tahun 1978 dua ilmuwan, yang satu bernama Herbert Boyer dan Robert Swanson dari perusahaan Genentech berhasil membuat insulin manusia pertama yang diproduksi oleh bakteri. Nah, jadi ini tuh adalah titik sejarah dalam dunia medis, bioteknologi medis gitu ya. Karena untuk pertama kalinya manusia tuh berhasil bikin sebuah mikroorganisme untuk membuat hormon manusia dengan cara yang efisien dan lebih aman dari cara yang konvensional gitu. Lanjut. Nah, kita masuk ke proses pembuatannya. Jadi, gimana sih cara proses pembuatannya itu gimana? Untuk bikin insulin rekombinan ini gitu. Jadi pertama-tama eh, ilmuwan tuh ngambil gen pengkode insulin dari DNA manusia. Gen ini tuh habis itu disisipkin ke plasmid. Plasmid itu apa ya? Plasmid itu kayak DNA kecil yang bentuknya lingkaran. eh plasmid ini tuh ada di bakteri E. coli-nya gitu. Terus habis itu plasmid yang udah di modif ini tuh dimasukin ke eh, tubuh bakterinya si bakteri E. coli ini gitu. Dengan teknik yang lumayan rumit, lumayan kompleks. Jadi tapi pengerjaannya itu sangat cepat dan efisien gitu. Nah, habis itu para ilmuwan itu biasanya menggunakan metode kejut listrik atau bahan kimia agar dinding sel bakteri terbuka dan bisa masuk. Nah, terus habis itu beres dibuka gitu, setelah gen insulinnya udah masuk ke bakteri E. coli, eh, itu lalu eh, si bakterinya tuh biasa lagi gitu, maksudnya mulai berkembang biak lagi seperti biasa. Tapi karena dia sekarang bawa gen manusia, bakterinya tuh mulai memproduksi insulin juga sesuai ada perintah dari gen tadi. Terus habis itu beres nih insulinnya udah diproduksi banyak, nanti langsung dikemas gitu. Dikemas, dikumpulkan, dijual atau dipakai oleh dari yang disediakan oleh farmasi-farmasi besar. Nah, itu masuk ke dalam salah satu dampak positif atau negatif. Setelah ini akan dijelaskan. Nah,
Terus dampak positifnya apa bagi dunia perkembangan teknologi di medis gitu ya. Yang paling utama ya udah pasti murah, cepat dan aman gitu. Karena ya itu tadi pakai bakteri doang gitu, nggak butuh hewan, nggak butuh pankreas hewan, cuma dari manusia doang. Terus yang kedua ada tidak menyebabkan alergi lagi, karena struktur si insulinnya itu mirip mirip banget dari manusia, soalnya emang diambil dari manusia kan. Terus yang terakhir ada mengurangi eksploitasi hewan. Ya ini udah obvious ya, oke. Karena diambil dari dari manusia, jadi hewan udah nggak dipakai lagi gitu. Nah, lalu ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu eh, sangat sedikit, malah di sini ditampaknya memaksakan, tapi ada beberapa yang mungkin terjadi gitu. Yaitu satu ketergantungan besar terhadap formasi besar yang memproduksi insulin. Ya, takutnya ada kesalahan apa dan disebarkan secara luas dan akhirnya ya gitulah, maksudnya jadi kesalahannya jadi korbannya banyak, soalnya yang produksi cuma satu farmasi gede gitu. Terus yang kedua, yang ini ada kemungkinan kecil terjadi mutasi yang tidak diinginkan. Jadi penting untuk kita untuk selalu mengawasi dan mengatur penggunaan ini dengan bijak gitu. Ya, sebagai kesimpulan, insulin rekombinan dari bakteri E. coli ini adalah contoh luar biasa dari keberhasilan bioteknologi modern karena menggabungkan ilmu genetika dan mikrobiologi. Semoga di masa depan bioteknologi ini dapat terus dikembangkan untuk menyembuhkan lebih banyak penyakit dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Terima kasih banyak sudah menjelaskan penjelasan saya mengenai insulin rekombinan dari bakteri E. coli ini. Semoga ada ilmu yang bisa didapatkan, ilmu baru. Sekian nama saya Michael, terima kasih.